وقوي أسناننا وفرق أحبابنا وحرم على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم كلمة الله عن مواعيدها تخفيف أو تأخير أو زيادة أو نقصان متأويل على غير ما أنزلتها بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا والدنيا والآخرة بالقرآن الكريم. الله wabarakatuh. Kami sampaikan selamat datang, selamat bertemu setelah 49 hari kita break yang minggu kemarin baru dimulai, dan mudah-mudahan sejak hari ini informasi tentang pengajian kita ini merambat untuk saling diinformasikan kepada sesama jamaah. Bagaimana lalu dengan sholat kita? Dan ada anjuran, mintalah tolong hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah solusi. Sabar dan sholat insya Allah menjadi penyelesai semua persoalan, kesulitan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Akan tetapi di ayat lain, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang lupa akan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbil azimil jalil. Salatan wassalamu ala rasulih Muhammadin al-hadi dalil wa ala alihi washabihi amsalil qanatil. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Haji Heru bersama keluarga, sahabat kami dari Jakarta, Pak Agus yang saya hormati bersama Ibu Dokter, dan seluruh pembaca Al-Quran, khatmul Quran ini yang kami hormati. Kalau tadi agak kaget sholawatnya keras karena yang bersolawat tadi itu Muhammadiyah, karena biasanya kan Muhammadiyah nggak kedengaran keras sholawatnya. Pak Haji Agus ini Muhammadiyah yang ingin mentradisikan sholawat yang keras, makanya ada tepuk tangan tanpa sadar. Komunitas kita ini memang unik, ada NU, ada Muhammadiyah, ada HTI, ada FPI. Ketuanya hadir sendiri malah sekarang. Ketua FPI mana tadi? Oh ini.
ketua HTI, teman-teman PGRI, komunitas alumni Amerika, para jamaah yang dirahmati Allah. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Haji Murrahman sebagai protokol tadi. Kita ini sering resah padahal kita telah sholat. Kita ini sering gelisah padahal kita sudah sholat. Katanya guru kita, sholat itu penyelesai segala macam urusan. Tapi bukti di lapangan banyak orang yang sholat tapi tidak bisa menyelesaikan urusan-urusan kehidupannya. Maka suatu saat sholat dipuji, dijunjung, orang-orang yang sholat dimuliakan. Tapi suatu saat di Al-Quran ada peringatan justru diancam oleh Allah. Orang-orang yang sholat, yang gak sholat dapat ancaman juga. Yang gak sholat dapat ancaman neraka sakor. Yang sholat dapat ancaman kecelakaan, celaka, yaitu neraka wel. Fawailul lil musallin. Ayat ini terkenal karena hampir semua di antara kita insya Allah hafal. Tapi biasanya ayat ini dieksplor kebanyakan masalah yatim piatunya, masalah fakir miskinnya. Kami ingin mencoba menyajikan bahwa fawailul lil musallin di dalam Al-Quran, kalimat musallin ada dua tempat di mana Allah menempatkan kalimat musallin. Yang satu fawailul lil musallin, yang satunya illal musallin. Yang satu mengatakan musallin itu celaka, fawailul lil musallin. Yang satu musallin itu akan mendapatkan ulaika fi jannatin mukramun, akan mendapatkan surga yang dimuliakan oleh Allah. Musallin yang pertama ini mendapatkan wel, kecelakaan, neraka wel. Yang musallin satunya disajikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah adalah ulaika fi jannatin mukramun, akan mendapatkan surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa sebenarnya yang musallin, yang celaka itu? Yang syahid, yang menyimpang dari ketentuan pokok, yang tidak memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur musallin itu, kalau kita ingin mendapatkan sholat kita, buahnya kita ambil nanti di akhir berupa fi jannatin mukramun, ada 9 unsur. Maka 9 unsur ini kita harus persiapkan. Oleh Qori tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Apa ya? Periksalah diri apa yang telah kau lakukan untuk masa depan. 9 unsur di dalam sholat itu adalah illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Itu yang pertama, yaitu orang-orang yang sholatnya itu daim, di dalam sholatnya daim, menetapi waktu, tidak menggeser waktu, tidak meninggalkan, berkesinambungan, sama sekali tidak meninggalkan sholatnya 5 waktu khususnya. Karena di sini kalimatnya kalimat tunggal. Sholat ini itu kalimat tunggal. Kalau tunggal maksudnya adalah sholat 5 waktu. Syarat pertama ini baru syarat pertama. Orang yang tidak menggeser zuhurnya ke asar dan tidak menggeser maghribnya ke isya dan seterusnya, lalu berkesinambungan dia tepati waktu sholatnya, baru menempati unsur pertama. Itu baru unsur pertama. Padahal ini ada 9 unsur. Kalau 9 unsur, 1 unsur tidak dilakukan, maka tetap fawailun lil musallin. Maka kita kadang-kadang sudah merasa cukup karena sudah menempati waktu. Ini 1 unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah alladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun
Ini unsur kedua. Musallin itu, orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang fi amwalihim. Ada kesadaran pada dirinya bahwa harta yang dimiliki itu hakun ma'lumun, ada milik orang lain, ada sebagian haknya orang lain. Kalau ada kesadaran bahwa dirinya memiliki harta benda, jabatan dan kedudukan, atribut duniawi ini yang diberikan karunia dari Allah, nikmat dunia ini dari Allah ini, hakun ma'lumun, disadari bahwa ada milik orang lain, lalu dikeluarkan untuk orang lain, lalu diberikan tanpa dipaksa kepada orang lain, bahkan dicari untuk diberikan kepada orang yang berhak, maka unsur kedua terpenuhi. Orang-orang yang sholat tidak cukup menepati waktu, harus dia menyadari bahwa yang kita miliki ini semua adalah bagian terkecilnya haknya orang lain. Hakun maklumun, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik zakat maupun sedekah maupun infak. Ketika ada orang sholat yang menepati waktu, tetapi kemudian dia kokoh memegang teguh hartanya, tidak mau dikeluarkan, tidak ada rencana dan agenda sosial untuk kepentingan orang lain, sebenarnya sholatnya fawailun lil musallin, sahun, menyimpang dari tata urutan unsur sholat. Orang yang sholat harus senang memberi, orang yang sholat harus menghitung hartanya bahwa ada di dalamnya itu milik orang lain. Itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, alladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang-orang yang berorientasi tidak hanya di dunia, tetapi orientasinya akhirat. Orang yang merasakan bahwa seluruh kehidupannya ini bakal ada balasannya, ada persiapan-persiapan untuk bekal di hari akhir. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Orang yang selalu koreksi diri, apakah sudah cukup bekalku untuk kemudian kita ambil buahnya di akhirat? Apakah yang kami lakukan ini pantas untuk disajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian berat timbangan kita, amalia kita ini nanti akan mendominasi ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada kontemplasi, muhasabah, ada koreksi diri bahwa kita setiap hari selalu berlomba-lomba dan keburu-buru menyiapkan diri untuk kepentingan akhirat kita, itu unsur yang ketiga. Jadi orang yang sholat itu tidak boleh berorientasi pendek. Faham itu ada tiga. Ada faham pragmatisme, ada faham hedonisme, dan ada faham transendentalisme. Faham pragmatis itu jangka pendek. Saya dapat harta sekarang untuk anak istri saya, yang penting kaya, nanti kalau mati anak-anak saya biar kaya. Jangka pendek. Hedonisme lain lagi. Pokoknya mendapatkan sesuatu dengan segala macam cara, mau halal mau haram sama saja. Itu hedonisme. Faham yang ketiga adalah transendentalisme. Apa yang kita ambil ini diridhoi Allah enggak? Apa yang kita peroleh ini disetujui enggak? Cocok enggak menurut Al-Quran dan Sunnah? Apa yang kita kerjakan, nafkah dan apa yang kita lakukan berupa kasar, usaha ini apa benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW? Orang yang selalu muhasabah dirinya untuk mempersiapkan tujuan akhiratnya, itulah yang sebenarnya orang berhasil. Unsur yang ketiga. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya diskusi ngobrol dengan Mas Agus, teman dari Jakarta. Dia bilang yang ditakuti oleh dunia terhadap Indonesia adalah perubahan mindset, perubahan orientasi, persepsi tentang kehidupan. Yang paling ditakuti adalah ketika orang-orang Indonesia, Muslim Indonesia itu
sepakat bahwa hidup kita tidak hanya di dunia, tapi hidup kita nanti di akhirat. Itu yang ditakuti dunia. Kenapa, saudara? Karena kalau orang itu mempersiapkan kehidupan akhiratnya, dijamin dia akan mendapatkan luar biasa kebaikan, dan dijamin dia punya kekokohan iman, punya kebaikan yang luar biasa yang selalu dia lakukan untuk persiapan akhiratnya. Maka orang-orang luar itu tidak mengajak orang Islam masuk agama lain. Agenda dia tidak mengajak umat Islam untuk meyakini agamanya, tetapi orang lain itu mengagendakan merusak cara pandang kita, merusak cara pandang anak bangsa kita, agar berpikir duniawi saja, agar berpikir kesenangan sesaat saja, hancur. Didatangkan narkoba, didatangkan minum-minuman keras, kesenangan-kesenangan dunia, harta benda. Tidak ada kesadaran untuk kepentingan akhirat. Karena potensi di Indonesia ini luar biasa, SDM-nya dan SDA. Ini yang kita pilih. Maka kemudian program kita ini harus memperkokoh bahwa tujuan hidup kita tidak hanya di dunia, tapi ada tujuan hidup di akhirat. Ini yang ketiga. Kalau ketiganya belum kita lakukan atau salah satu kita tinggalkan, fawailul lil musallin. Itu para jamaah ini. Yang keempat adalah walladzina hum min adzabi rabbihim musyrikun. Orang yang takut dirinya terhadap azab Allah. Kalau kita ada perasaan takut tentang azab Allah, tentang siksaan Allah, tentang ancaman Allah nanti, dan kita yakin bahwa seluruh perbuatan kita yang kecil maupun yang pendek nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau kita menyadari bahwa setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban, walaupun sebesar biji zarah, sekecil apapun perkataan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, langkah kaki kita, niat kita ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maqaddamu wa atharhum. Setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Itu lalu diyakini oleh hati kita, lalu kemudian menjadikan suatu implementasi kehidupan sehari-hari kita. Itu baru masuk unsur yang keempat. Jadi orang-orang yang sholat itu Pak harus punya perasaan dirinya merasa takut kepada ancaman Allah. Sekarang nggak takut sama ancaman Allah, takutnya sama polisi. Orang-orang itu kalau melakukan kesalahan takutnya sama siapa? Polisi. Kalau nggak ketemu polisi dia berani. Takutnya sama KPK. Kalau nggak ketemu KPK berani. Contoh masalah kecil aja. Lampu merah nggak ada polisi, lanjut nggak ada polisi. Kita lebih takut kepada ancaman aparat daripada ancaman Allah. Melakukan pencurian harta negara, tidak amanah di dalam memimpin pemerintahan misalnya, ini merupakan bagian daripada pergeseran nilai, pergeseran pola pandang, mindset yang salah bahwa ancaman Allah itu pedih. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan kita aman dari azab Allah. Tidak ada jaminan kita ini aman dari azab Allah. Perasaan itu harus ada di dalam setiap orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini bagi jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang kelima. Yang keempat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang sholat itu orang-orang yang pandai menjaga kemaluannya. Kalau laki-laki jakarnya, kalau perempuan adalah farjinya.
tidak mengumbar auratnya, tidak mengumbar syahwatnya, tidak menganggap biasa pacaran dengan mencium itu, tidak menganggap biasa anaknya melakukan kemaksiatan, tidak menganggap biasa nonton film porno, tidak menganggap hal yang wajar. Di era modern itu pergaulan bebas. Maka perempuan-perempuan yang menjaga kesucian dan kehormatannya itu, termasuk laki-laki yang menjaga kehormatannya itu, apalagi sampai zina muhsan, naudzubillah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau ada orang-orang yang melakukan perzinahan, derahlah 100 kali. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun, jangan sekali-kali kita punya belas kasihan kepada orang yang melakukan perzinahan. Tidak boleh. Kasihan kepada orang melakukan zina tidak boleh. Kasihan tidak boleh. Diancam oleh Allah. Zina itu diancam oleh Allah. Maka anak-anak kita harus selamat dari perzinahan. Tidak boleh. Wala ta'khudhukum, jangan sekali-kali kau ambil minhuma di antara keduanya ra'fatun, rasa kasihan kepada pelaku zina. Tidak boleh. Seakan tidak boleh. Kasihan tidak boleh. Kenapa? Sebab ini berbahaya. Kalau kita ada toleransi sedikit, jangan salahkan kalau angka HIV itu meningkat tajam. Kalau kita toleransi sedikit terhadap pelacuran, jangan salahkan kalau anak-anak kita ini terjebak dalam jurang kemaksiatan. Tidak boleh. Kasihan tidak boleh. Kasihan fawailun lil musallin. Ini kudu rada biar kita hati-hati. Ini bukan karena FPI yo. Karena soalnya Allah Akbar tadi FPI ya. Ini ayatnya Allah ini. Ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu sangat bijak para jamaah, sangat bijak. Beliau menyatakan begini dalam Al-Quran, inna, sesungguhnya kami, au iyyakum, atau kamu, hai orang-orang pelaku kemaksiatan, hai orang-orang musyrik, hai orang-orang kafir, la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Aku atau kamu yang ada di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Pilih, aku atau kamu. Nabi Muhammad mengatakan, aku atau kamu yang berada di jalan yang sesat, aku atau kamu yang ada di atas petunjuknya Allah. Rasulullah tidak mengklaim aku atau kamu. Kita lihat orang-orang yang melakukan unsur-unsur sholat ini pasti orang yang baik, pasti orang yang mampu menyelesaikan segala urusannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau sholatnya terpenuhi unsur-unsur ini, kira-kira selesai nggak masalahnya? Selesai. Baru 5. Tolong ibu-ibu yang saya hormati, jaga anak-anak kita. Jangan dibiarkan pacaran-pacaran yang mengarah kepada kemaksiatan. Hancur negara kita ini kalau anak-anak kita dibiarkan. Satu kelas di SMP yang jumlahnya 40 anak itu diteliti oleh aparat kepolisian 35 nonton film. Orang yang tidak merusak agama kita, enggak. Yang dirusak itu mindsetnya, cara berpikirnya, pola hidupnya. Kita ini digeser pola hidup kita yang digeser. Milah kita, tata budaya kita, sakofah kita, kepribadian kita, karakter kita ini sebagai muslim itu dirubah. Dengan apa? Dengan tontonan, dengan teknologi, dengan tantangan kehidupan dirubah. Maka Allah memberikan garis
memberikan pedoman. Pedomannya adalah salah satu, kita harus menjaga kehormatan dan kesucian diri kita. Itu yang ke-5. Yang ke-6, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini ada 2. Bi amanatihim dan wa ahdihim. Orang yang menepati, memenuhi amanahnya. Amanah ini jamak. Wa ahdihim janji tunggal. Kenapa amanah itu ya? Jasad kita ini amanah. Amanah ini. Maka makan kita tidak boleh sembrono. Kalau kencing manis, jangan makan yang banyak gunanya. Amanah. Kalau darah tinggi, jangan makan-makan yang menimbulkan atau mempengaruhi, memotivasi naiknya darah. Kalau darah rendah, jangan makan apokat. Amanah. Kalau tidak sakit, tidurnya dijaga. Bapak siswa tidurnya jam 2 ya. Kalau jam 4 ngurusi PGRI terus. Amanah badan kita. Biar sudah begini, ini sudah badan saya begini, mau sakit, mau apa, nanti kan mati. Nggak boleh. Amanah dijaga kesehatan ini. Ini amanah. Amanah. Otak kita ini amanah. Amanah bagaimana? Diisi dengan ilmu. Hati kita ini amanah. Diisi dengan iman. Ini yang ada di tubuh kita. Harus dijaga. Istri kita amanah. Anak kita amanah. Jabatan kita amanah. Harta kita amanah. Kalau kita punya persepsi bahwa seluruhnya milik Allah, lalu ini dianggap sebuah amanah dan dijaga serta dipelihara, ini masuk unsur yang ke-6. Walladzina hum bi amanatihim ra'un. Memenuhi amanah. Pemimpin itu amanah. Makanya Abu Bakar ketika dijadikan khalifah nangis, Pak. Nangis. Lain dengan saya waktu jadi ketua DPR, tasyakuran senang. Bedanya di situ. Jadikan kepala daerah senang. Kalau Abu Bakar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangis, takut tidak mampu menjaga amanah. Nah, mindset ini, persepsi ini, pola pikir ini dirusak oleh orang lain, dirusak oleh lingkungan, dirusak oleh tata cara kehidupan ini, sehingga banyak sekali perilaku pemegang amanah itu hanya berpikir kepentingan sesaat untuk kepentingan mencari duniawinya. Akhirnya apa? Dirinya merugi, bangsanya merugi, negaranya menjadi hancur karena tidak amanah. Tidak amanah. Luar biasa. Orang sholat itu harus amanah. Harus amanah orang sholat. Unsur yang ke-6 itu. Hebat enggak kalimat-kalimat Allah itu? Musallin itu yang disebut sahun itu adalah meninggalkan amanah. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Orang yang sholatnya itu masuk neraka yang dianggap sahun itu adalah orang yang meninggalkan amanah, orang yang tidak menjaga kemaluannya, orang yang bakhil, orang yang tidak orientasi akhirat. Orang yang tidak berorientasi akhirat itu sahun sholatnya. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, 7 wa ahdihim ra'un. Kita ini kalau punya janji harus memenuhi, menetapkan. Nah, ini disebut angel. Terutama janji utang bayar itu angel. Ini yang agak sulit ya. Karena makanya setelah ngaji ini nanti saya memulai bayar utang. Utang, janji meleset-meleset ini harus dilatih agar tidak termasuk fawailun lil musallin. Janji, ya, janji kepada orang lain, terutama janji kepada Allah. Maka seorang ahli tafsir mengatakan wa ahdihim yang dimaksud adalah janji dengan Allah, karena maksudnya tunggal. Kalimat ini kalimat tunggal. Yang dimaksud wa ahdihim adalah janji kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Sering kita sampaikan. Ketika ruh ditiupkan ke rahim ibu kita, maka ruh itu dijanji oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
yaitu bersyahadat kepada Allah. Janji yang dimaksud ahdi ini adalah menepati janjinya ketika hidup. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruh, ketika disempurnakan kehidupan itu, janjinya kepada Allah akan faqa'u lahu sajidin, akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji yang hakiki. Janji yang hakiki setiap manusia adalah faqa'u lahu sajidin. Dia kemudian tersungkur sujud kepada Allah, hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan yang diperintah oleh Allah, baru kepentingan-kepentingan pribadinya. Hanya mengutamakan kecintaannya kepada Allah, baru kecintaan-kecintaan yang lain. Ini yang dimaksud wahdi. Yang ke 8. Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Kita ini harus mengatakan apa yang pernah kita saksikan. Mata kita melihat apa? Telinga kita melihat apa? Mata kita bisa tidak sama dengan lisan kita. Contohnya ketika di pengadilan, saya kan pengacara. Nanti jangan ngaku ya. Nah, apa yang dilihat dengan yang kita berbeda. Latihannya di dunia ini, apa yang kita lihat ya kita ucapkan, apa yang kita dengar ya kita ucapkan, apa yang dirasakan hatinya ya itu yang diucapkan. Jangan tidak sama, apa yang dipikir dengan yang dirasakan tidak sama dikeluarkan. Maka besok di hari akhir Pak, mulut itu dikunci karena punya kecenderungan bohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti aja ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, besok di hari akhir itu mulut kita dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong nanti yang mengatakan tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi kaki kita. Mulut ini kebiasaan berbohong. Maka orang-orang yang musolli adalah orang-orang yang memadukan, yang menyeragamkan, yang menselaraskan cara pandangnya, cara ucapnya dan perilakunya sama. Bunyi hatinya itulah bunyi lisannya, pandangannya itulah pandangan hatinya, pikirannya itulah gejolak hatinya. Orang yang sama antara perilaku dengan ucapannya itu orang-orang yang musolli. Berat ternyata sholat ya Pak. Coba kira-kira ini kira-kira masuk semua nggak unsur ini? Masuk ya? Ada yang masuk, ada yang enggak. Nggak boleh salah satu nih, karena wawunya waw ataf, gandeng terus. Dan. Kalau enggak sahun. Yang ke 9 terakhir. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, yang di atas ala sholatihim daimun, yang di bawah yuhafidun. Artinya yuhafidun menjaga sholatnya sama dengan sholat Nabi besar Muhammad SAW dari sisi syar'iyahnya, aturannya, mulai dari wudhunya benar, takbirnya benar, niatnya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, syarat wajib rukunnya sholat itu mengerti. Jangan ikut-ikutan, jangan remedura, jangan orang butek. Harus ikut, harus ngerti betul. Ternyata ditutup di atas daimun waktu, dan di bawah itu adalah syariat sholat. Kita sering mengaji di 2 tempat ini tentang waktu sholat dengan rukun dan syaratnya sholat, sementara 7 poin jarang kita sampaikan. Sholat itu 9 poin. 9 poin ini apabila dilakukan oleh kita, maka ada 2 janji Allah. 2 janji Allah, yaitu bahwa sholatnya orang-orang seperti ini yang secara totalitas, baik waktu sholat dan di luar sholat melakukan kegiatan seperti ini, yang pertama akan mampu menghilangkan keresahan diri, yang kedua akan mampu menghilangkan kesombongan diri. Bakhil itu penyakit.
Kalau sholatnya seperti ini, kita akan lomba dengan sendirinya. Idza masyarru jazua wa idza masyarru khairu ma'ruf, akan hilang dengan sendirinya. Ayat di atasnya itu berbunyi innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halak, gelisah, geruda-geruduk, kesusu-susu. Ketika mendapatkan musibah yang jelek, dia susah. Ketika mendapatkan kebaikan, dia bakhil, lupa. Maka yang bisa mengatasi adalah illal mushallin. Jadi sholat seperti ini menjadi peramu, menjadi satu obat nutrisi bagi kita untuk menyelesaikan segala macam kehidupan, problem kehidupan, tantangan kehidupan, rintangan kehidupan. Yang kedua, ditutup dengan ulaika fi jannatin mukramun. Mereka yang sholat seperti itu dijanjikan oleh Allah di akhirat fi jannah, di surganya Allah, mukramun, yang dimuliakan. Sudah di surga masih dimuliakan. Luar biasa. Kira-kira kita ingin seperti itu enggak? Jadi kalau kita ingin menyelesaikan problem kehidupan, dandani sholat di sini. Nggak iso, mereka dandani sholat. Persepsi tentang sholat harus selesai. Nggak bisa kalau tidak. Ternyata sholat itu ada urusan spiritual, ada urusan sosial, ada hal-hal yang bersifat vertikal, ada hal-hal yang bersifat horizontal. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada manfaat dari jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa mengaji di Pondok Wina. Ini siapa pemiliknya nggak ngerti kalau jamaknya begini, nggak ngerti kalau pagi itu belum nggak tahu kalau pagi ada sarapannya. Jadi kedandat-dandat ini kita akhirnya kita ambil alih. Jadi mohon maaf kalau tidak ada persiapan karena koordinasinya kemarin protokol ini karena banyak kesibukan di Ramadan itu. Nanti kami mohon beberapa tokoh tidak meninggalkan tempat dulu karena kita nanti akan, kami punya kawan dari Jakarta yang hadir di kesempatan ini. Dia sudah berapa tahun Mas Agus? 15 tahun ya? 15 tahun keliling dunia dan hanya dakwah di Australia, di Amerika, di Eropa, dia dakwah kemana-mana. Sekarang kembali lagi ke Indonesia, kita hadir pada kesempatan ini dan mudah-mudahan nanti bisa sharing dengan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sholatnya memenuhi 9 unsur tadi. Kami berdoa untuk diri sendiri dan berdoa untuk para jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kita mulai untuk tabungan umroh ya. Silakan kalau ada bawa uang monggo, kan bawa nggak apa-apa. Kalau sukarela kita kumpulkan. Nanti Bapak Ayu dan diniati sodako untuk kawan kita yang hadir tidak diperlukan. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman bersama berjuta. Dan hampir setiap hari saya ada di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian saya dipesan oleh pejabat-pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi untuk supaya disampaikan kepada masyarakat. Karena apa, hadirin sekalian? Hampir setiap hari di Pengadilan Agama Banyuwangi ini masuk perkara
izin kawin dan dispensasi kawin. Izin kawin dan dispensasi kawin hampir sama, yaitu di mana seorang calon mempelai ini masih kurang umur. Nah, yang paling menyedihkan adalah dispensasi kawin, di mana mereka melakukan perkawinan masih di bawah usia, yaitu di bawah 16 tahun, kadang-kadang 14 tahun, kadang-kadang 12 tahun. Kenapa mereka terjadi mengajukan dispensasi kawin orang tuanya? Karena anak itu telah berbadan dua, sehingga anak usia SD kelas 6 itu sudah berbadan dua, anak SMP sudah berbadan dua, sehingga mereka mengajukan dispensasi kawin. Untung saja orang tuanya tidak melaporkan ke polisi. Kalau sekiranya melaporkan ke polisi, lain lagi masalahnya. Tapi kalau diselesaikan ke pengadilan agama, selesai sudah mengajukan perkawinan. Kalau mengajukan ke polisi, hukumannya minimal 3 tahun, 3 tahun, maksimal 15 tahun itu kalau dilaporkan ke polisi. Karena kena undang-undang perlindungan anak. Kenapa terjadi demikian hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Nampaknya orang tua kurang kontrol, orang tua kurang begitu memahami tentang kondisi si anak-anak, sehingga di dalam rumah tidak ada kehidupan beragama, sehingga mereka membiarkan anak-anak di dalam rumah ataupun di dalam rumah tidak ada kehidupan beragama. Karena itulah hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini pesan daripada pejabat pengadilan agama yang untuk supaya disampaikan kepada masyarakat. Dan saya menambah sedikit, mari kita usahakan, kita upayakan bagaimana di dalam rumah itu senantiasa hidup agama, di luar rumah hidup agama, sehingga nanti akan ada permasalahan-permasalahan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Bayi itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama pada diri saya yang masih punya anak juga, ya. Dan mudah-mudahan terutama bapak-bapak guru, dulu saya pernah menyampaikan kepada Pak Mujiono untuk supaya ini disampaikan kepada Pak Guru Kepala Sekolah SMA Gili. Kalau nggak salah juga pernah saya sampaikan kepada Pak Imam Kepala SMA Gelaga, pernah saya sampaikan untuk bagaimana anak-anak ini dijaga betul tentang mengenai masalah anak siswa-siswa itu dijaga betul, sehingga dengan demikian anak-anak tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal perzinahan. Mudah-mudahan manfaatnya kurang lebih yang maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ustadz Manan yang telah menyampaikan itu banyak profesi Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah Imam Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah penggagas kajian Ahad pagi di Masjid Ahmad Dahlan. Dan beliau sambil menikmati hidangan yang disiapkan oleh Bapak Haji Heru. Bapak dan saudara, terima kasih. Sumbangan spontan pada pagi hari ini berjumlah cukup untuk 1 orang sudah umroh, tinggal nambah aja beberapa, yaitu sudah Rp1.042.500. Saya tadi melihat banyak juga yang memberi 100. Wah, rasanya mudah-mudahan dilipat gandakan sampai 10-100 kali. Ternyata orang Islam itu kaya-kaya Pak Ustadz ya. Orang Islam itu katanya Cina, andai kata lebaran terus-menerus kira-kira Cina itu tambah kaya. Oleh karena itu Bapak-bapak dan saudara, kalau agak malu-malu sedikit bisa dimasukkan ke amplop. Janji Allah, apa yang kita sumbangkan hari ini, lihat nanti 24 jam, insya Allah akan ada rezeki yang datang pada bapak-bapak dan saudara-saudara. Amin. Sehingga nanti pada minggu yang akan datang sedekah kita akan kita tingkatkan kembali. Terima kasih. Sekaligus keuangan ini nanti akan dipegang oleh Bapak Ayub Hidayat. Kita buat laporan setiap minggu sehingga tidak ada fitnah di sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.